dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, suara saya terdengar ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Ya, ini kuliah perdana ya setelah UTS ya. Dan sebelumnya kan Bu Paulupi ya. Jadi, saya sudah memberikan Anda tugas juga sebetulnya ya di Google Class ya. Jadi itu tugas itu sebetulnya apa namanya untuk menambah wawasan dan kan ini mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah pilihan itu mata kuliah yang tentunya Anda pilih dengan kesadaran penuh ya tuh. Bukan karena teman Anda milih terus Anda milih juga. Jadi diharapkan mata kuliah pilihan itu adalah mata kuliah yang bisa Anda atau pembeda Anda dari yang tidak mengambil tentunya. Dan sebetulnya lagi ada baiknya mata kuliah pilihan itu juga tidak hanya apa namanya itu nilai, tapi ada yang lebih penting lagi sebetulnya adalah ini apa namanya sertifikat pendamping seperti proteksi radiasi ini sebetulnya ini adalah mata kuliah kompetensi yang memang itu sudah diakui ya keberadaan keahliannya dan di dunia kerja itu ada profesi proteksi radiasi. Makanya akan tetapi yang baru ada pelatihan yang sampai punya sertifikat, misalnya proteksi radiasi tingkat 1 sampai PPR ya, apa namanya, itu bisa ada 1, 2, 3, dan 4 kalau tidak salah ya gitu. Nah, untuk itu maka, tapi saya ingin tanya dulu, kemarin Bu Paulupi sudah memberikan nggak ya tentang apa namanya dokumen untuk misalnya pelatihan proteksi radiasi tingkat 1 lah untuk di Batan. Halo? Ada yang dengar saya? Sepertinya sudah, Pak. Sempat. Oh, sudah Tingkat 1. sudah Iya. sempat ya? Sudah sempat ditayangkan? Maksudnya dalam bentuk soal gitu kan ya, Pak? Oh, enggak. Apa namanya slide pelatihannya? Belum. Oke. Kayaknya belum. Nah, kalau belum, karena topik yang akan saya kalau sesuai RPKPS itu kan sebetulnya topik saya itu lebih ke banyak ke kebijakan nantinya ya, dan ya itu sih bisa Anda baca sebetulnya. Dan karena memang yang dasar-dasar kan sebenarnya yang penting itu di sebelum UTS, makanya Bu Paulupi sebagai PPR kita ya, itu yang mendahului gitu. Saya sebetulnya pelengkap pelengkap saja. Nah, nanti bisa kita apa namanya saya ambil di ya di kuliah kita tambahan saja. Nah, nanti saya akan memperkenalkan itu PPT itu, tapi mungkin tentunya itu sedikit mengulang ya, mengulang apa namanya bahan yang sudah Bu Paulupi berikan karena memang di awal-awal itu terkait apa namanya istilah-istilah, kemudian nanti apa namanya ya itu bahan-bahan untuk kalau Anda mengikuti pelatihan proteksi radiasi tingkat 1 ya di Batan gitu. Nah, kenapa ingin saya sampaikan ke Anda? Karena apa namanya kalau Anda sudah mengenal lebih awal, kemudian nanti Anda lulus begitu, kemudian Anda kerja di bidang itu tidak asing lagi gitu dan Anda bisa juga kan nanti lihat di apa namanya bahannya di Google Class ya. Itu kalau masih perubahannya tidak akan banyak gitu loh. Sehingga mudah-mudahan Anda cepat selesainya, artinya tidak asing lagi dengan bahan itu ya, gitu, istilah-istilah dan sebagainya. Karena memang apa untuk apa namanya pelatihan proteksi radiasi tingkat 1 itu kan untuk semacam staf apa namanya staf teknisi ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya Anda sebagai sarjana sebenarnya bisa tingkat 2, tingkat 3. Cuman kalau misalnya kebetulan Anda di tingkat teknisi, itu Anda akan dikenakan di proteksi radiasi tingkat 1. Nah, tapi maksud saya kalau Anda sudah mengenal itu, maka itu akan jauh lebih mudah gitu ya Anda mengenali. Maka saya ingin mengenalkan itu dulu.
Baru nanti di sisa waktu kita masuk ke bab yang akan saya bahas ya gitu. Kenapa saya ambil gitu? Karena saya ingin alumni kita itu lebih ready lah, lebih siap gitu ya. Kalau mendapat pelajaran kalau Anda baca nanti itu tidak rumit. Logikanya adalah logika teman-teman D3 kan gitu. Artinya tinggal masukin angka. Tapi artinya kalau tidak kenal ya hampir sama kan. Artinya Anda sudah kenal itu akan lebih memudahkan maksud saya gitu. Dan nanti ujian akhir saya ada kemungkinan itu tidak dalam bentuk apa ini apa itu atau ngitung begitu ya. Tapi saya ingin lebih mengasah. Saya ingin tanya lagi, apa semua dari yang mengambil ini sudah di Jogja? Saya sudah, Pak. Belum, Pak. Anda Belum, Pak. Belum. Ada yang Masih? belum. Oke. Rencana ke Jogja kapan? Saya habis lebaran, Pak. Oke, artinya di masa-masa akhir perkuliahan Anda ke Jogja kan semuanya ini ya. Ke Jogja. Kemungkinan sih sudah sebelum ujian akhir itu semua sudah di Jogja ya. Baik untuk ya karena akan sebenarnya kan luring kan gitu ya. Nah, maksud saya gini, nanti ada tugas untuk ujian akhirnya itu adalah Anda kayak mengenal peralatan dosimeter. Kalau mungkin alatnya nanti ada di lab atau Minty. Nanti saya lagi tanya ke Mas Cipto, alat yang ready berapa biji gitu ya. Nah, alat itu nanti Anda pelajari, ya Anda pelajari, kemudian nanti Anda pakai untuk mengukur gitu. Nah, hasil ukur itu nanti Anda ceritakan di pas ujian. Jadi masing-masing nanti akan membuat manual book dengan bahasa Anda sendiri. Kemudian nanti hasil ukurnya seperti apa, kemudian nanti dipresentasikan pada saat ujian akhir. Jadi ujiannya seperti itu. Jadi sudah saya bocorkan soalnya ya. Nah, ini sebetulnya mata kuliah mata kuliah kayak gini gitu. Itu metodenya namanya metode project based ya. Metode project based learning namanya, PBL sebutnya ya. Problem based learning ya gitu. Jadi kuliah berdasarkan project. Nah, jadi projectnya itu adalah pertama saya membagi Anda ke dalam, kalau Anda lihat nanti ya di tugasnya, itu saya membagi Anda ke dalam kelompok ya, ada masing-masing ada yang 5, ada yang 3, saya lupa ini berapa orang. Nah, karena kita tinggal 6 pertemuan, maka saya bagi 6 ya, masing-masing Anda itu saya bagi 6. Jadi ada yang kebagian 3 orang, ada yang 4 orang gitu, pokoknya saya acak aja. Nah, masing-masing itu saya harapkan dari situ Anda bisa belajar juga ya bagaimana bekerja sama, bagaimana leadership dan sebagainya untuk mengkaji topik yang saya berikan. Topiknya sudah saya upload juga di Google Class ya kan gitu. Nah, dari situ nanti Anda akan belajar untuk menyusun PowerPoint, menyusun makalah ya. Dan saya juga tidak minta Anda untuk mengumumkan makalahnya itu saat Anda presentasi, tapi semua itu saya minta Anda mengumpulkan paling terakhir itu saat ujian akhir ya gitu. Ujian akhir Anda upload. Tapi kalau sebelum itu mau diupload juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas pas ujian akhir Anda upload pas sampai setengah malam kan gitu masih bisa Anda upload. Nah, kemudian pada saat ujian akhir UAS itu Anda presentasi dari topik yang saya berikan tadi itu. Jadi Anda nanti saya akan secara resmi tapi ini prolog dulu. Nanti jadi ujiannya itu saya tidak akan menanyakan Anda tentang dosis itu apa, hitung gitu. Itu kayaknya sudah ya pernah Anda dapatkan dengan Bupalupi. Tapi tadi Anda betul-betul mengukur dengan alat dosimeter yang ada di lab ya. Nanti saya tanya dulu itu alat itu untuk mengukur apa, bisanya gimana. Nah, nanti Anda mengenali alat itu gitu. Jadi silakan nanti datang ke lab atau Minty untuk mempelajari si alat itu gitu ya. Nah, tentunya karena Anda ada 27 orang, jangan sampai 27 orang bareng-bareng gitu loh. Karena kena protokol ya kan, syarat protokol. Jadi sehingga Anda betul-betul harus
Mungkin kalau 2 orang gitu boleh lah, 2 orang atau 3 orang bareng gitu ya. Jadi tapi nanti laporannya masing-masing tentunya, dan Anda mengukurnya juga masing-masing tentunya ya. Gitu. Nanti saya akan koordinasi dengan Mas Cipto ya untuk hal itu. Kenapa itu yang saya lakukan? Karena tahun lalu itu juga ada mata kuliah proteksi radiasi, tapi saya hanya ngomong cerita aja alat dosimetrinya ini itu, tapi Anda sama sekali nggak lihat gitu. Ya sama aja dengan kita ngomong-ngomong tentang siklotron, kemudian tentang Fermilab, tentang free electron laser dan sebagainya ya, yang Anda hanya lihat di di YouTube atau di Google, tapi Anda sendiri belum pernah menggunakan alat itu atau menyentuh peralatan itu. Nah, menurut saya sih karena proteksi radiasi ini adalah kompetensi, itu ya secara akademik dan motorik itu harus dijalan gitu. Jadi minimal Anda tahu alat sederhana untuk menggunakannya kan gitu. Sehingga ketika ditanya pernah menggunakan alat dosimeter apa, Anda bisa bilang iya saya pernah menggunakan kan gitu. Walaupun ya baru belajar juga, tapi ya minimal sudah tahu ya. Nah, itu kenapa saya lakukan ini, ingin meningkatkan rasa percaya diri Anda lah nanti ya. Karena Anda kan ini semester akhir ya, mestinya agar ya kita punya lain daripada yang lain, mengambil proteksi radiasi itu pernah memegang alat untuk mengukur radiasi apa gitu kan, seperti itu. Sehingga mudah-mudahan itu ya bermanfaat ya. Dan Anda ketika nanti pelatihan juga pernah mengenal apa alat apa dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi emang agak mahal gitu di Batan itu. Saya juga nggak tahu kenapa mahal. Ya mungkin karena peralatannya kali ya, alat-alatnya. Nah, kita dulu mengadakan ada mata proteksi radiasi itu sebetulnya salah satunya untuk mendukung nanti fisika kedokteran, tapi sampai sekarang belum terwujud ya. Tapi ya minimal ya peminatnya cukup banyak. Artinya ya itu diminati gitu ya. Mudah-mudahan nanti lab bisa mengadakan lagi untuk jenis dosimetri lainnya ya, seperti itu. Untuk berbagai macam radioaktif atau apalah gitu ya dan sebagainya ya. Gitu prolog dari saya. Oke, kita mulai ya. Sudah kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi ini kontrak kuliahnya dengan saya ya. Jadi ada UTS, ada UAS, ada tugas, tapi biasanya nanti UAS dan tugas itu akan di blend jadi satu sehingga nilai sebelum UTS dan setelah UAS kemudian biasanya bobotnya sama, kemudian kita bagi 2 itu hasil akhirnya ya. Dan saya harap ya karena ini mata kuliah pilihan, jadi jangan sampai mata kuliah pilihan kok nilainya C ya kan, lucu sekali. Anda milih sendiri, kemudian nilainya jelek kan lucu toh. Mestinya nilainya bagus gitu, minimal B atau A kan gitu. Kalau nggak ada A plus ya. Seperti itu. Jadi mata kuliah pilihan itu mata kuliah yang Anda senangi kan mestinya gitu. Nah, kalau Anda mata senangi ya mestinya bagus, bukan terus seadanya ya gitu. Oke, nah jadi topik-topik setelah UTS ini, jadi pendahuluan, kemudian ada teknis fisik tentang kesehatan, jadi teknik fisika kesehatan mestinya ya, fisik kesehatan, kemudian proteksi radiasi dalam industri nuklir, proteksi dalam industri non nuklir, proteksi radiasi dalam pengobatan, penilaian risiko, kemudian radiologis, insiden dan darurat. Jadi memang topik-topik ini diambil dari bukunya ini ya, bukunya ini. Dan kemudian juga PowerPoint-nya juga kita ambil dari Alan Martin ini ya, gitu. Jadi Introduction to Radiation Protection gitu. Jadi dan semua bahannya itu sudah ada di di Google Class. Jadi Anda bisa baca juga. Dan kuliah saya kalau tidak salah yang tahun 2021 juga ada di situ. Jadi Anda juga bisa cek ya. Jadi kuliah kita itu sebetulnya sudah ada. Jadi kalau nggak ada bedanya ya lucu juga gitu. Jadi nah biar berbeda ya mulai dari yang ini nih saya ingin menampilkan tentang tadi ya
bocoran bahan untuk pelatihan proteksi radiasi tingkat 1 ya gitu. Oke. Nah, kemudian tentunya buku ini tahun 2012, jadi masih lumayan bagus ya, baru gitu. Nah, kemudian kalau Anda ingin lebih mendalami lagi, juga ada jurnal-jurnal yang gratis ya, yang bisa Anda cek gitu, Anda pelajari. Dan kalau Anda lihat paper-paper yang saya tugaskan ke Anda itu juga tahun 2022. Artinya kalau Anda membahas itu masih bahasan yang up to date gitu, bukan tahun 1980 ya. Nah, jadi itu teknologi-teknologi baru tentang proteksi radiasi yang ada di jurnal ini, JRPR.org gitu. Nah, kalau Anda ingin melihat lagi, ada di jurnal ini juga, ada jurnal IOP juga ya, Fisik Medicine dan Biofisik, kemudian nah pelatihan ini Anda bisa kalau ingin lihat urutan keberapa kalau Anda daftar sekarang itu bisa dilihat di sini. Ternyata sampai berapa tahun itu ngantri gitu, saya nggak ngerti juga ya. Yang dulu yang dari lab yang sudah, ini Mas Cipto ya, yang sering ikut pelatihan. Sekarang dia mungkin tingkat 2 atau 3. Bu Polupi juga sudah ya gitu. Ya, tapi ya tadi biasanya dari institusi kerja Anda nanti ya kalau Anda kerja gitu. Ya, karena dia harus bayar juga, bayar cukup mahal juga ya. Jadi ini ya, jadi silakan cek ya masing-masing jurnalnya ya. Gitu. Oke, nah ini tugas presentasi kelompoknya. Jadi saya sudah saya kasih juga di Google Class itu. Jadi tentunya mulai dari biasanya yang di atas itu nomor nomor kecil ya. Jadi nomor kecil angkatan senior. Jadi maka lebih banyak ya. Kenapa? Mungkin bebannya lebih banyak gitu. Jadi biar dibagi tugasnya juga agak ringan ya. Kalau senior itu beban psikisnya juga banyak dan sebagainya ya. Jadi biar agak ringan maka saya perbanyak di sini ya. Jadi ini kemudian ini kelompok 2 ya. Kemudian ini kelompok 3. Nah, kemudian kelompok 4 itu mulai ya agak sedikit ya. Karena masih muda-muda, masih kuat gitu ya. Jadi agak sedikit tidak banyak gitu kan. Kemudian ya masing-masing 4 lah gitu. Sampai masing-masing 4, yang satu 5, yang ini 4 ya gitu. Oke ya, seperti itu. Jadi ini saya bagi aja menurut biar gampang urutan nomor ya. Ya, artinya bahwa saya ingin Anda bekerja sama gitu. Belajar bekerja sama dengan siapapun ya kan. Nanti di situ itu yang ingin saya harapkan. Kemudian tugasnya apa? Kelompok 1 ini tugasnya dari jurnal tahun 2022 juga ya, tentang Radiation Protection and Research ya. Ini tentang Japan Health Physics. Nah, kenapa kok saya pakai ini? Ya biar gampang aja sih sebetulnya. Karena yang kita kayaknya nggak ada, belum ada yang bukan Batan. Jadi kemudian itu ya Anda juga biar maksudnya terbiasa juga membaca paper-paper yang berbahasa Inggris ya. Gitu. Biar belajar berbahasa cari paper tambahan dan sebagainya gitu ya. Tapi yang jelas ini update ya papernya punya ISN, kemudian dia juga kemudian ini kelompok 2 ya. Jadi juga tentang Anda lihat tentang ada beberapa aplikasi banyak ya di health PC, kemudian development evaluation, respiratory monitor ya, kemudian radioterapi ini, kemudian ini tentang gamma ray spektroskopi, macam-macam. Tapi ini juga sama ya tentang tahunnya 2022 ya gitu. Ini menghitung indikator early date using ya atomic bomb macam-macam. Jadi biar nanti kita bisa mendengarkan dari yang sudah kelompok-kelompok ini. Ya, kelompok 4, kemudian ini kelompok 5 dan ini kelompok 6 ya, gitu. Jadi semua sudah saya pilihkan dari jurnal ini, kemudian silakan Anda baca dan semua filenya ada di Google Class. Nah, tugas Anda adalah
Pertama tentunya Anda menyiap untuk kelompok 1 itu di awal ya, di minggu depan. Jadi minggu depan itu kelompok 1, kemudian minggu berikutnya kelompok 2 dan seterusnya sampai kelompok 6. Nah, jadi tugasnya adalah tentunya Anda bekerja sama untuk membaca ya, mau dibagi. Ini kan biasanya 7 halaman nih. Jadi Anda bagi 4 berarti kan satu orang 2 ya, 2 halaman. Masa 2 halaman 1 minggu nggak selesai kan? 2 halaman Anda baca, kemudian berdiskusi ya kan, kemudian bikinlah satu PowerPoint yang itu untuk mungkin ditayangkan 10 sampai 15 menit ya kan gitu setiap setelah saya presentasi tentunya, setelah saya memberikan materi kemudian terakhir Anda gitu ya. Seperti itu. Terus ya sampai akan UAS. Nah, di sela-sela itu untuk soal ujiannya, UAS-nya, nanti saya ingin Anda membuat manual dari alat yang nanti saya belum dapat kabar dari Mas Cipto kapan dia ready ya. Oh ya, dia bilang ada dan ada 3 ya. Dia punya 3 dosimeter sehingga kalau dibagi ya bagi artinya begini, jangan sampai Anda mengerjakan seminggu sebelum UAS gitu ya. Itu mungkin nggak keburu. Pertama Mas Ciptonya lagi pergi, jadi kalau memungkinkan Anda di sela-sela kuliah ini Anda datang ke lab gitu untuk tanya Mas Cipto, nanti nomornya saya kasih di grup. Nanti Anda lihat, kemudian Anda pelajari ya, kemudian Anda bikin manual booknya, kemudian Anda pakai untuk mengukur apa saja di situ, kemudian hasil ukurnya Anda presentasikan. Itu wise-nya ya. Gitu. Nanti akan saya upload juga tugasnya, sehingga nanti Anda bisa mengupload itu, dan nanti di WAS itu juga, jadi Anda selain membuat laporan, Anda juga presentasi, karena ini ada sekitar 27 orang, berarti ya mungkin 10 menitan lah. 10 menitan gitu ya, 10 menit Anda presentasi gitu. Nah itu, jadi saya menilai di situ ya ujiannya. Jadi ujiannya tidak ada closed book atau open book, yang jelas Anda harus ngerjain itu ya. Gitu. Itu yang akan saya nilai. Nanti nilai itu baru saya gabung dengan yang Bupalupi. Nah, nanti dikeluarin nilainya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Oke, cukup jelas ya. Oke, nah, saya ingin terkait dulu dengan kebijakan ya dari IAEA, jadi International Atomic Energy Agency ya, tentang kebijakan pelatihan proteksi radiasi ya, bahwa yang jelas IAEA itu selalu sangat berhati-hati ya terkait dengan proteksi radiasi. Nah, sampai kalau Anda pernah dengar di lab kita pernah dikasih kayak bukan polis lain tapi Bapeten melarang penggunaan X-ray kita. Gitu. Kenapa? Ya karena kita tidak care ya, kurang care terhadap keselamatan. Karena waktu itu kan harusnya lapor, kemudian harus dicek kan oleh orang-orang Bapeten, tapi kita abai, kemudian kita dikasih plat merah di situ, sehingga kita mengirimkan Bupalupi, Mas Cipto untuk pelatihan waktu itu ya. Sampai akhirnya sekarang dibuka lagi. Nah, jadi bahwa perlu penyadaran ya kan, atau pendidikan khusus dan pelatihan tentang keselamatan radiasi ini gitu. Artinya bahwa memang penyakit yang mungkin muncul itu dalam keselamatan radiasi itu tidak serta langsung otomatis, kayak kalau kita kejedot pintu atau kita jatuh, patah dan sebagainya. Biasanya ini dia
penyakitnya muncul setelah sekian lama gitu ya. Sehingga waktu kita kan sebetulnya di lab kita tuh lab atom dan inti ya, itu banyak menggunakan radioaktif ya, banyak radioaktif, ada cesium, ada radon dan sebagainya ya gitu. Walaupun kecil, tapi sebetulnya kalau salah dalam penanganan ini bisa berbahaya ya gitu. Dan kebetulan kita kan lab atom dan inti, sehingga ada Geiger-Müller, kemudian dan sebagainya. Kita eksperimen di situ. Nah, kalau kita tidak menyadarkan, baik itu mahasiswanya maupun petugas dari labnya, kasihan dia kan gitu. Sehingga banyak dulu senior yang bekerja di lab atom inti itu pertama tidak punya anak atau apa gitu ya. Bisa jadi karena paparan ini. Dan kemudian juga kalau kita lihat sekarang, mungkin itu sudah memang kecil ya, sudah lama juga sumbernya. Tapi yang di labnya Citra itu menggunakan X-ray yang tenaganya cukup besar ya gitu. Nah, kalau itu tidak dipahamkan baik teman-teman di lab X-ray maupun kita, itu juga bahaya ya gitu. Bisa Anda bayangkan yang di shielding, yang itu biasanya hanya bagian atas atau mungkin samping-samping. Nah, kalau di samping-samping itu si radiasinya itu bisa ke atas dan ke bawah. Di bawah itu ada lab saya, di atas itu ada lab geofisika. Nah, bisa jadi kan kalau yang kena ke bawah, yang kena itu otak kita, kemudian yang ke atas itu reproduksinya gitu. Nah, bisa bayangkan kalau shieldingnya tidak bagus, orang-orang yang di atas lab Citra dan di bawah itu bisa, kalau lab bawah mungkin otaknya yang akan terdegenerasi ya, kalau atas reproduksinya gitu. Itu bisa bahaya banget ya gitu. Sehingga penyadaran ini perlu kan gitu ya, keselamatan radiasi itu ya. Tapi kita butuh gitu loh, X-ray butuh, kemudian ya MRI juga butuh, kemudian kedokteran radioisotop juga butuh kan gitu untuk teknologi sebetulnya. Nah, tapi teknologi itu kalau tidak dibarengi dengan pemahaman yang baik itu kan membahayakan ya kan seperti itu. Nah, di kedokteran di rumah sakit UGM itu juga ada dokter radiologi dokter radioisotop. Jadi pengobatan dengan radioaktif ya, bahan radioaktif seperti itu. Nah, jadi kemudian juga untuk memahami peran organisasi profesi untuk pelatihan dan akreditasi profesional tentunya ya. Untuk menghargai kebutuhan kuliah ya, servis tentang proteksi radiasi gitu. Nah, kita sudah care, kita ada mata kuliah proteksi radiasi. Ini juga sebetulnya untuk menyadarkan Anda bahwa Anda harus hati-hati juga ketika Anda misalnya riset di Citra ya kan, karena pakai X-ray kan. Kemudian riset di lab atom inti, di situ banyak bahan-bahan radioisotop ya, bahan-bahan radioaktif yang itu masih aktif walaupun kecil, tapi kalau misalnya tidak hati-hati kan bahaya banget. Makanya dulu banyak yang disit dengan timbal dan seterusnya ya, tapi kemudian anak itu malah enak aja diambil dengan tangan dan sebagainya, sehingga agak abai. Nah, itu bahaya juga. Nah, kemudian ya profesional yang untuk dilatih itu bisa dicor-cor. Jadi si penelitinya atau dosennya, bisa juga studentnya, juga teknik technicalnya atau laborannya, bisa juga temporary staff. Jadi ada staff mungkin magang dan seterusnya. Mestinya juga kalau itu melibatkan ada radiasi yang itu radiasi pengion itu kan bahaya. Jadi memang harus juga itu disadarkan untuk dilatih gitu ya. Seperti itu. Nah, pendidikan dan pelatihannya ya sangat penting ya untuk staf ya. Kemudian juga sebagai implementasi dari program proteksi radiasi IAIA ya. Kemudian juga ya rencana lapan untuk mencakup siapa, kapan dan harus pelatihan. Jadi harus ada program memang ini sebetulnya. Dan di lab kita juga ada hal itu. Dan saya sebetulnya dengan Bu Paulupi ingin berencana ada semacam pelatihan ya. Dan itu bisa dapat ijazah pendamping lah gitu. Oke, kemudian pelatihan proteksi radiasi ya. Jadi semua personil yang terpapar di tempat kerja itu harus memiliki pelatihan keselamatan radiasi ya. Terutama kalau Anda tahu di rumah sakit itu ada
alat rongsen ya kan. Nah, alat rongsen itu baik rongsen gigi maupun rongsen torak dan sebagainya itu betul-betul itu harus dioperasikan oleh expert ya. Kemudian yang disebut dengan biasanya teman-teman fisika radiasi ya atau radiografi ya, radiologi lah disebut. Nah, itu adalah teman-teman fisika kedokteran mestinya gitu. Nah, itu juga harus dilatih, kemudian ada partisipasinya itu harus terdokumentasi, kemudian juga anggota staf lainnya yang beresiko terpapar itu misalnya juga tukang bersih-bersih, kemudian personal, misalnya tukang minum kalau ada di situ dan sebagainya, itu juga harus dapat pelatihan. Nah, kemudian tanggung jawab dan pemegang lisensi tentunya ini pemberi kerja, pendaftar dan penerima lisensi harus memberikan informasi ya atau instruksi pelatihan kepada, kalau di kita itu tanggung jawabnya Mas Cipto, Mas Rizky. Mestinya sebelum Anda eksperimen dia ngasih tahu dulu. Jadi Anda harus sekian meter atau Anda harus cuci tangan dan sebagainya, gitu harus pakai sarung tangan dan sebagainya ya. Gitu. Ketika akan bereksperimen dengan sumber radiasi dan gitu. Mestinya ada orang yang itu. Oke. Kemudian juga ya yang lainnya itu juga memastikan bahwa itu juga bergantung pada proteksi radiasi ya, misalnya teknisi servis dan sebagainya. Nah, yang suka ada itu di kita teknisi AC. Teknisi AC itu juga kalau misalnya ketika alatnya sedang jalan, kemudian dia memperbaikan bahaya juga. Nah, sehingga dia harus kita kasih tahu juga. Nah, kemudian peraturan persyaratan manajemennya, jadi di sini ada pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam proteksi radiasi ya harus diberikan gitu. Dan ini yang kita itu Mas Cipto sama Bu Palupi ya sudah. Kemudian masa transisi harus disediakan bagi mereka yang sudah terlibat dalam penyampaian paparan radiasi. Gitu. Ya, artinya ketika Mas Cipto sama Mbak Palupinya, Ibu Palupinya itu sudah mau pensiun, itu juga harus segera ada pelatihannya. Gitu. Ya, untuk pendidikan bisa dilanjut ya. Kemudian, nah ada juga peran untuk otoritas pengatur ini ya. Jadi otoritas pengatur harus mendorong otoritas medis, terutama ya kedokteran gigi, kemudian universitas, lab itu juga mestinya harus care terhadap ini ya. Nah ini ada badan pengaturnya namanya Radiation Protection Office ya gitu. Kemudian ada medical physicist, ada laboratory staff ya. Nah, ini pelatihan proteksi radiasi itu harus mencakup ini sebetulnya ya. Jadi ada basic radiation physics, biological effect of radiation, international standard in radiation protection, responsibility, kemudian safe handling, kemudian macam-macam gini ya. Dan ini mestinya ada di pelatihan ya. Dan kita juga sedikit nanti menyinggung ya topik-topik ini ya. Jadi akan ada bahasan tentang ini. Jadi sehingga Anda tidak begitu nanti Anda juga untuk lebih lanjutnya juga Anda bisa cari ya bahan-bahan dari IAEA terkait ini. Ini apa? Ya kebanyakan ini adalah petunjuk bagaimana untuk sumber misalnya sumber radiasi, cara meletakkannya, cara kemudian melindunginya dan sebagainya. Nah, di kita itu kan baru sebatas untuk kedokteran, belum untuk energi ya, kayak PLTN. Nah, kita kan belum sampai situ. Nanti kalau ada PLTN juga harus ada regulasi untuk itu ya, seperti itu. Kemarin Anda pernah mungkin sempat baca juga ribut-ribut di Batan ya bahwa ada radiasi yang dibuang di situ. Nah itu juga berarti ada kekurang pedulian ya. Mungkin itu tadi si pembuang sampahnya nggak begitu peduli terhadap bahaya radiasi sehingga sampahnya dikirain itu sudah habis. Padahal kan waktu aktif ya waktu paruh dari suatu radiasi itu kadang-kadang ratusan atau ribuan tahun. Sehingga walaupun kecil daya keluarannya tapi masih ada dia kan gitu. Jadi bahaya banget gitu. Bisa Anda bayangkan kalau dia dibuang sembarangan kemudian di situ dibuat sumur. Nah, itu ya yang bisa meracuni orang banyak ya dan itu penyakitnya juga tidak langsung terasa gitu loh. Mungkin setelah generasi ketiga baru misalnya kromosom menghilang lagi ketiga hidungnya nggak ada kan gitu bahaya banget ya gitu. Ya, jadi pelatihan untuk staf ya selain memastikan bahwa pekerja radiasi spesialis memiliki pelatihan yang diperlukan juga
memberi kerja juga harus memberikan pelatihan di lokal. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mestinya ada staff baik di X-ray di grupnya Pak Bayu ataupun di grupnya Lab Atom Inti itu memberikan pelatihan ya ke karyawan atau mahasiswa terkait kehati-hatian. Ada instruksi ya agar tidak sembarangan ketika mengambil sumber ya, tidak pakai tangan gitu. Setelah pakai tangan kemudian jajan di kantin makan itu kan bahaya banget. Nah, jadi otoritas pengatur harus memiliki sistem audit. Nah, jadi juga mestinya ini ada audit. Makanya kalau kita lihat otoritas sekarang itu adalah Bapeten sangat peduli karena dia memang ditinjau ya oleh IAEA ya gitu. Kalau dia kerjasama kan di situ. Penggunaan izin radiasi dan sebagainya itu juga sangat sangat diperhatikan. Saya ingat banget kita pernah beli alat dari Amerika mungkin tahun-tahun lama ya, tahun 80 dan sebagainya. Nah, karena alat ini cukup penting, kita sudah lama tidak kontak dengan, karena ini produk Amerika ya. Nah, ketika si alatnya itu dipindah dari selatan kita pindah ke utara, ternyata si produsennya itu masih memonitor sehingga apa ada surat ke UGM kenapa alatnya dipindahkan. Kita juga kaget ternyata alat itu sudah nggak kita pakai. Alat itu sudah nggak kita pakai, tapi ternyata si Amerika itu masih memonitor produk tersebut ya, memonitor produk tersebut. Nah sehingga ada pertanyaan kenapa alat itu dipindah. Jadi mereka itu masih padahal udah puluhan tahun. Terakhir kalau nggak salah grupnya Pak Kuat ya, itu beli alat detektor radon dari Amerika juga. Nah, tapi melalui apa namanya eBay atau apa gitu ya, dapat dia gitu dalam satu proyek tertentu. Nah, tapi ternyata alat itu ada satu komponen yang nggak ada gitu, sehingga alat itu tidak digunakan. Nah, sehingga terus kita lihat siapa produsennya, kita kirimkan lagi ke produsennya untuk dilengkapi gitu ya. Nah, ternyata itu nggak bisa balik. Kenapa? Ternyata alat itu sebetulnya tidak dijual keluar dari Amerika. Nah, kita dapat karena dari eBay dari orang yang datang membawa jadi ilegal gitu ya. Jadi ternyata seperti itu. Jadi bagaimana otoritas mengatur untuk sistem radiasi sangat ketat sekali ya. Yang harus tahu. Kemudian nah jenis pelatihan dan pendidikan ya. Itu kalau memang di suatu negara itu tidak ada, maka ya bisa kerjasama internasional ya kan, bisa pelatihan jarak jauh atau kursus dan sebagainya. Nah, jadi pendidikan berkelanjutannya bisa di bagian profesional khusus, jadi bisa di Batan dan seterusnya ya, gitu. Nah kalau di kita mungkin nanti proteksi radiasi tingkat 1 aja dulu, kemudian nanti yang lebih lanjut Anda bisa ke Batan. Oke ya, jadi pendidikan itu cara pelindungan yang ya artinya harus efektif lah ya. Jadi dan harus ada ada aturan ya gitu. Dan ya saya senang Anda mengambil mata kuliah ini sehingga nanti dari Anda ini bisa mungkin melanjutkan lagi ke tingkat yang lebih lanjut ya gitu untuk proteksi radiasi. Oke. Oke, untuk sementara saya rasa cukup dulu lah ya. Nanti minggu depan kita mulai dari Anda cerita tentang papernya. Jadi saya dulu, kemudian nanti Anda cerita tentang paper Anda ya, gitu. Oke, gitu ya. Saya anukan absennya lagi kalau ada yang belum absen. Atau ada yang ingin ditanyakan silakan. Atau dikonfirmasi. Halo? Jumlah Anda itu ada 27 ya, ada 27 orang ya. Oke, tugasnya sudah cukup jelas ya. Jelas, Pak. Oke, baik.
Oke, saya sudah tanya ke Mas Cipto, alat yang kita punya itu apa? Satu itu dosimeter saku analog dan dosimeter saku digital. Sering disebut juga Windows namanya. Ada satu lagi untuk mengukur laju paparan, yaitu survei meter. Nah, nanti Anda coba ya. Jadi ada tugasnya itu, ini tugas untuk UAS-nya itu adalah dari alat-alat ini, mungkin kan Mas Cipto punya 3. Nah, 3 itu kan Anda datang ke dia kan bergantian. Maka Anda foto alatnya, kemudian nanti mereknya apa, nanti tentunya Anda nggak boleh membongkar alat itu ya. Anda hanya bisa nanti minta diajarin Mas Cipto bagaimana menggunakannya, terus fiturnya apa saja. Anda bisa nanti search di Google, alat itu apa saja. Nanti Anda cek kelengkapannya, kemudian Anda tulis untuk manual kerjanya seperti apa. Kemudian nanti Anda mengukur di situ ada dosnya berapa gitu. Anda bisa juga kalau mau izin di situ kan ada cesium juga, ada sumber. Nah, nanti Anda ukur sebagai fungsi waktu. Terserah Anda. Pokoknya bagaimana datanya gitu nanti itu dipresentasikan dan itu menjadi laporan di ujian akhir ya. Gitu. Bisa dipahami ya? Baik, Pak. Oke. Oke, nanti saya kasihkan nomor Mas Ciptonya dan Mas Ciptonya saya kontak ya. Jadi Anda mulai minggu depan atau setelah mendekati. Tapi jangan sampai, saya ingatkan, jangan sampai seminggu atau sebelum ujian Anda baru ke lab. Karena saya takut nanti Mas Ciptonya nggak ada, Anda kewalahan sendiri ya. Oke, kalau tidak ada lagi, berarti kuliah untuk hari ini cukup ya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.